Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal Indonesia baldah. Pancasila wa undang-undang asasa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa agama Islam hadir ke muka bumi ini membawa misi mulia. Yang salah satunya sebagai penyempurna akhlak atau moral umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Yang bejat jadi beradab, yang suka maksiat jadi rajin sholat. Yang suka chattingan, FB-an, IG-an, dan TikTokan, tapi tak lupa akan pengajian. Yang endingnya saudaraku, umat Islam mampu membangun, merawat, dan mempertahankan hubungan baik kepada Allah maupun kepada alam dan seisinya termasuk kepada manusia. Akan tetapi ironisnya saudaraku, fenomena radikalisme agama bertebaran di mana-mana bagai virus corona yang belum ada vaksinnya. Tidak sedikit zaman sekarang orang yang menyampaikan pesan-pesan agama atau bisa disebut penceramah, pendai yang berbau-bau radikalisme, berbau-bau ekstremisme, bahkan berbau-bau terorisme, betul? Dilansir dari Detik News 2018, Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa di Republik Indonesia tercinta ini terdapat 50 penceramah yang berpaham radikal di 41 masjid. Bahkan yang paling sadis nih saudaraku, tidak sedikit zaman sekarang orang-orang biadab yang berkedok Islam bukan untuk mensejahterakan umat, melainkan untuk menghancurkan umat. Seperti halnya bom Bali tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan bom pos pengamanan Sukoharjo pada saat malam Idul Fitri tahun 2019. Yang akhirnya saudaraku, stigma buruk terhadap Islam terkonstruk dalam setiap mindset masyarakat bahwa Islam merupakan agama radikalis, agama ekstremis, bahkan agama teroris, betul? Lalu bagaimana agar Islam tidak dipandang sebagai agama radikalis, ekstremis, dan teroris? Sebagai jawabannya, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan dakwah yang berjudul Islam Tepat, Indonesia Sehat. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menginterpretasikan ummatan wasata dengan posisi paling baik dan paling tinggi. Sehingga kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, agar Islam tersampaikan dengan tepat ke seluruh umat, tiada lain dan tiada bukan harus berislam wasatiyah atau moderat, yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Dengan demikian saudaraku,
dapat kita pahami bahwa agama Islam tidak menghendaki umatnya berseteru, baik dengan alam ataupun sesama manusia. Lalu bagaimana sih caranya berislam wasatiyah itu? Menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diselenggarakan di Bogor tanggal 1 sampai 3 Mei 2018 bahwa cara berislam wasatiyah itu yang diantaranya pertama tawasud, bersikap moderat. Yang kedua tasamuh, bersikap toleran antar sesama tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Dan yang ketiga saudaraku yakni syuro, bermusyawarah dalam setiap masalah. Jika prinsip-prinsip ini kita realisasikan saudaraku, insya Allah Islam tersampaikan dengan tepat dan umat akan selamat. Alhamdulillah. Akan tetapi saudaraku, pandemi corona belum juga hengkang dari bumi pertiwi ini. Ada sebagian orang yang acuh tak acuh terhadap eksistensi corona, yang akhirnya mereka tidak mematuhi peraturan pemerintah dengan alasan bahwa hidup dan mati di tangan Allah, bukan di tangan COVID. Ada juga saudaraku masyarakat yang paranoid berlebihan terhadap COVID-19. Yang akhirnya mereka antisosial, mengucilkan orang yang terkena COVID-19. Lu mati, mandi sendiri. Lu mati, sholat sendiri. Lu mati, kubur sendiri. Selain itu saudaraku, dampak dari COVID-19 ini, ekonomi tersendat, dompet sekarat, dan penyebaran Islam terjerat. Lalu bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan Islam sedangkan kita berada dalam jeruji wabah? Sebagai jawabannya, menurut Fitra Sugiarto, dalam sebuah penelitiannya tentang metode dakwah dalam Al-Quran, studi komparatif atas tafsir fi Zilalil Al-Quran dan tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa menyampaikan pesan-pesan agama tidak harus selalu bertatap muka, melainkan bisa lewat sosial media. Baik YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan demi kemaslahatan kita, agar terhindar dari virus corona, memanfaatkan teknologi yang ada, serta membantu pemerintah dalam mensukseskan mencegah COVID-19 ini. Yang akhirnya saudaraku, Islam tersampaikan dengan tepat dan umat akan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Alfamart, jangan lupa beli coklat. Jika umat ingin selamat, sampaikan Islam dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.